Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Ketua Panitia, Bunda Yuli, Bundanya Almira yang alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati Bunda-Bunda Korlas kelas 6A, Bunda Syanti, Bunda Raka yang sedang imunisasi anaknya, mudah-mudahan bisa ikutan online. Korlas dari kelas 6B dan Bendahara Umum kelas 6, Bunda Mutia, Bundanya Danis, Korlas dari kelas 6C, Bunda Yuli, Bunda Almira, serta Bunda-Bunda PJ yang saya banggakan, Bunda-Bunda Wali Murid kelas 6 yang saya cintai dan saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas nikmat Islam dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul bersama untuk berdiskusi dan bermusyawarah pada pertemuan kedua dalam acara perpisahan kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDIT Hidayatullah. Selamat pagi Bunda-Bunda Soleha. Selamat pagi Bunda. Ya, baik, yang hadir terima kasih, baru PJ saya, namun beliau mengizinkan untuk saya langsung memulai karena sudah waktunya ya Bun. Dan terima kasih Bunda-Bunda yang virtual dari rumah, dari kantor, dan mungkin ada yang sedang dalam perjalanan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin, dan untuk bunda-bunda yang sedang sakit atau sedang dalam musibah, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan sembuhkan serta Allah lindungi dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya Dewi Anastasia, bundanya Abian dari kelas 6C, yang ikut berpartisipasi dalam tim seragam. Pada kesempatan ini, saya dari tim seragam bersama dengan teman-teman, ada Bunda Kafia selaku PJ. Assalamualaikum. Dan para anggota yang sudah hadir dengan online, Bunda Aufa, Bunda Khairi yang sedang dalam perjalanan, ada Bunda Syifa yang sudah hadir juga, qadarullah lagi sakit ya Bunda Syifa, semoga Allah sembuhkannya dan mengangkat penyakitnya, amin. Bunda Salsa, Bunda Zahid, dan Bunda Rido. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan presentasi terlebih dahulu hingga selesai. Dan silakan Bunda-Bunda mencatat pertanyaan mengenai presentasi ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bunda-Bunda sekalian untuk bertanya nanti di akhir presentasi nanti. Kita mulai ya Bunda-Bunda ya. Presentasi pilihan seragam dan rencana kerja tim seragam kelulusan SDIT Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023. Pilihan model seragam, pilihan ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim seragam pada tanggal 5 dan 21 Oktober 2022, di mana hasil survei seragam perpisahan ini nanti setelah saya presentasi akan kami tampilkan beberapa model contoh yang telah kami survei. Nah, ini ada rencana kerja dari tim seragam, ada 10 langkah Bunda-Bunda, di mana untuk langkah pertama survei model dan harga kami lakukan pada tanggal 5. Kami pergi ke Tanah Abang
untuk melihat beberapa model baju yang kira-kira sesuai dengan tema Nusantara. Dalam hal ini gamis batik untuk perempuan dan semi batik untuk laki-laki. Dan sudah difotokan serta ditanyakan harga yang sesuai budget yang disepakati, yaitu sebesar 250.000. Dan di tanggal 21 Oktober kemarin kami survei juga ke salah satu butik di Rabani, Depok. Namun model baju tidak sesuai tema dan harganya pun jauh dari budget. Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Hari ini kami mempresentasikan hasil survei kepada seluruh orang tua murid kelas 6 dengan tujuan memberikan kesempatan orang tua murid ikut berpartisipasi memilih model seragam yang cocok untuk putra-putrinya. Kita lanjut ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini pengumpulan usulan tambahan dari orang tua murid. Para orang tua murid dapat memberikan usulan tambahan di luar dari daftar yang dipresentasikan hari ini. Usulan tersebut harus berupa model dalam bentuk gambar, beserta harga, dan informasi kontak vendor yang bisa dihubungi. Usulan model tambahan ini akan dimasukkan ke dalam daftar panjang. Dan usulan harap disampaikan kepada Bunda Kavia dengan nomor kontak WhatsApp 081188000054. Usulan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 November. Ini kami berikan waktu 1 minggu. Silahkan kalau mungkin ada yang ingin punya contoh kepada toko atau model ini mungkin kira-kira cocok buat model perpisahan, silakan foto, kemudian kasih harganya dan kirim kontak personnya, gitu ya Bunda. Lalu kita lanjut ke langkah keempat, voting daftar panjang model seragam. Voting daftar panjang ini dilakukan secara online menggunakan Google Form, di mana setiap orang tua murid berhak untuk memilih salah satu dari seluruh model yang tersedia. Orang tua murid yang memiliki anak perempuan di kelas 6 memilih model yang tersedia untuk anak perempuannya. Sebaliknya, untuk orang tua murid yang memiliki anak laki-laki di kelas 6 pun demikian. Hasil dari voting daftar panjang ini akan diumumkan dan diurutkan berdasarkan suara terbanyak untuk masing-masing pilihan model perempuan maupun laki-laki. Mohon disertakan email atau diisi emailnya Bunda-Bunda supaya tidak ada double pada Google Sheet yang saya kirim kemarin di grup orang tua murid. Karena itu menentukan nanti votingnya hanya satu suara pada email tersebut. Nah, contoh Google Form. Contoh Google Form-nya seperti ini ya Bunda-Bunda. Ini ada voting daftar panjang, pilihan seragam kelulusan SDIT. Nah, ini ada gambar-gambarnya di mana nih ada model P1, model P2. Share. Ya. Ya. Model P1, model P2, model P3, model P4, dan seterusnya, sehingga voting ini nanti akan dipilih sama Bunda-Bunda, hanya bisa dipilih satu. Gitu. Kita lanjut ke langkah ke-6.
mohon maaf, kita lanjut ke voting langkah kelima dulu ya Bunda. Nah, voting daftar pendek model seragam. Voting daftar pendek model seragam ini di mana hasil voting yang panjang tadi, daftar yang panjang akan dikerucutkan menjadi masing-masing 6 pilihan untuk model seragam perempuan dan laki-laki dan dimasukkan ke dalam daftar pendek. Kemudian terhadap kedua pilihan tadi ini akan dilakukan voting untuk menentukan ranking masing-masing model berdasarkan suara terbanyak yang dipilih orang tua murid. Voting daftar pendek ini dilakukan juga secara online menggunakan Google Form yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Hasil voting daftar pendek akan diumumkan kepada seluruh orang tua murid kelas 6. Kemudian kita lanjut ke klarifikasi dan negosiasi dengan vendor terpilih di langkah 6 ya. Nah, di sini berdasarkan hasil voting daftar pendek, tim seragam akan mulai melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap vendor. Urutan pertama untuk masing-masing model seragam perempuan dan laki-laki. Apabila dicapai kesepakatan antara tim seragam dengan vendor yang meliputi harga, kualitas, dan ketersediaan model tersebut pada tanggal yang ditentukan, maka model tersebut akan ditetapkan sebagai pemenang. Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan vendor di urutan pertama, maka akan dilakukan klarifikasi dan negosiasi untuk vendor di urutan berikutnya dan seterusnya. Di mana daftar pendek ini nanti ditentukan oleh ranking-ranking ya Bunda. Kita ke langkah ke-7, penetapan seragam. Penetapan seragam ini kami batasi juga selama 1 minggu. Jadi voting daftar pendek seragam 1 minggu, klarifikasi negosiasi dengan vendor terpilih nanti 1 minggu, kemudian kita ada penetapan seragam. Kemudian oh ya baik. Sebentar saya akan meneruskan karena ada bunda-bunda yang baru hadir dan baru ini saya ingin menyapa dulu ya bunda-bunda ya. Sudah. Bunda Tia. Assalamualaikum. Kamu tidur. Mohon maaf ya bunda-bunda, bundanya baru pada selesai kajian taklim. Bunda-bunda, mohon maaf tadi terhalang sedikit saya menyapa bunda-bunda yang baru hadir. Alhamdulillah. Saya lanjutkan ya Bun. Ini
seluruh tanggal ini masih memungkinkan untuk adanya perubahan. Kemudian kita ke langkah ke-8, presentasi hasil pemilihan seragam kepada kepala sekolah. Jadi hasilnya nanti akan keputusan hasil pemilihan seragam kelulusan SDIT Hidayatullah ajaran 2023 akan disampaikan kepada pihak sekolah. Baik. Kemudian terima kasih Bunda-Bunda Soleha. Ini hasil presentasi kami yang kami sampaikan dan saya akan menjelaskan hasil survei. Ya. Ya. Baik, ini hasil survei seragam perpisahan kelas 6 SDIT Hidayatullah yang kami lakukan pada waktu ke Tanah Abang. Ini ada contoh model P1 perempuan, gamis silk perempuan. Mungkin contohnya boleh ya? Ya, boleh dilihat. Ini yang banyak atau tren, contoh bahan di Tanah Abang, harganya 170.000. Bun yang mungkin hadir di sini akan saya perlihatkan. Trennya di tahun 2022. Ini tidak termasuk jilbab ya, Bun? Jembreng. Harusnya ada modelnya ini. Boleh dilihat. Kami memilih model P1 ini yang mirip-mirip agak semi batik. Kemudian di sini ada model P2 perempuan gamis putih bordir. Kami sempatkan melihat ini karena ada wisuda Qur'ani. Siapa tahu ini bisa jadi contoh. Harganya 150.000, tidak termasuk jilbab. Kemudian yang lagi tren juga di sana modifikasi dengan kebaya dan rok batik. Harganya 210.000. Dan model keempat, P4 ini masih perempuan ya, baju kebaya bukat dan rok batik, harganya 230.000. Sudah ini tapi tidak termasuk jilbab. Ada model P5 perempuan lagi, baju kebaya dan rok batik. Harganya 375.000, Bun. Ini bagus tapi mahal. Tidak sesuai dengan budget kita. Kemudian model P6 perempuan gamis custom jahit. Nah, kalau merencanakan yang ini aja belum baca. Baik, saya untuk yang perempuan ini satu buah gamis, rencananya modifikasi batik dan 2 kerudung, satu putih, satu sesuai warna gamis. Biayanya 250.000 ya, Bu. Oh, ini yang menjahit ya. Ini contohnya. Ini rencana suara saya masih kedengeran nggak ya, Bun? Alhamdulillah terdengar, Bun.
Ya, mohon maaf karena di sini lagi melihat contoh model bahannya ya Bun ya. Satu buah gamis modifikasi batik dan 2 kerudung, 1 putih, 1 sesuai warna gamis. Total biaya bahan dan jasa 250.000. Nah, ini ada model P8, gamisnya semi batik, di mana gamis semi batik ini adalah bahan jadi. Harganya 190.000, tidak termasuk jilbab. Ini model L1 untuk laki-laki. Jadi baju koko batik, atasan yang nomor 1 ya, atasan harganya 130.000. Celana kain yang nomor 2, kain slim fit 110.000. Kalau total baju dan celana menjadi 240.000. Celana hitam kain lurus 95.000. Kalau kami totalkan dengan harga baju koko batik menjadi 225.000. Kemudian model L2 laki-laki jas koko batik, atasan harganya 200.000, celana kain slim fit 110.000, kalau ditotalkan menjadi 310.000. Kalau model jas koko batik dengan kain yang hitam yang lurus, totalnya menjadi 295.000. Nah, ini ada model L3, baju batik lengan panjang. Harganya dari 75 sampai dengan 150.000, di mana ini semua full batik ya, Bu. Celana kain slim fit 110.000, kalau ditotalkan menjadi 185.000. Celana hitam kain lurus 95.000, kalau ditotalkan menjadi 245.000. Model L4 laki-laki baju batik lengan panjang. Masih sama, harganya kisaran 75 sampai dengan 150.000. Celana kain slim fit dengan total harga kalau yang tertinggi 185.000. Kalau dengan celana hitam kain lurus total harganya 200, total tertinggi harganya 245.000. Model L5 laki-laki di mana baju koko batik custom jahit, sudah ada model contoh untuk kalau ada rencana untuk menjahit, ini siswa mendapatkan 2 buah baju, 1 buah baju koko batik kombinasi dan 1 buah baju koko atau kurta polos putih. Total biaya bahan dan jasa 250.000, tidak termasuk celana. Nah, ini ada model pasangan batik dengan harga pria kemeja 90.000. Ini couple ya, Bun, dengan celana 170.000. Untuk wanita gamis batiknya 155.000, tidak termasuk jilbab. Ini sama dengan yang tadi saya jelaskan. 5. Ini apaan? Dan ini contoh model PS pasangan couple batik dengan harga 355.000 sepasang. Dan tidak termasuk celana untuk laki-laki. Namun ini saya dapatkan online dari IG. Nama IG-nya 38 Butik. Kalau untuk pemesanan online karena memang lokasinya jauh di Lembang. Agak kurang jauh, Bos. Demikian terima kasih Bunda-Bunda Soleha. Demikian presentasi kita hari ini.
selanjutnya kita ke hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, ini ada poin di mana siapa sih yang menerbitkan PO, karena PO ini semacam kontrak ya Bun, sehingga harus ada nama yang mewakili kita untuk mengikat perjanjian antara pihak seragam dan vendor. Jadi apakah nantinya penanggung jawab tim seragam dalam hal ini Bunda Kavia atau SDIT dalam hal ini adalah sekolah atas nama kepala sekolah. Lanjut diskusi. Bunda-bunda, kita lanjut untuk diskusi. Sekarang saya buka pertanyaan yang mungkin kira-kira bunda-bunda ingin sampaikan dari hasil presentasi yang saya buat, yang kami buat. Terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Bunda-bunda yang ada di rumah atau bunda-bunda yang hadir, apakah ada pertanyaan? Mungkin nanti saya akan mengulang sedikit karena tadi kita sudah mulai di jam 10 ya Bapak ya. Jadi nanti 1 minggunya ada waktu di mana mungkin Bunda jalan-jalan nih ke salah satu lokasi tempat atau Bunda ketemu. Kalau kemarin ada yang sudah survei, tapi foto-fotonya akan saya masukkan untuk dalam waktu 1 minggu. Yang survei ke Nabis ya, Nibras, mohon maaf. Itu karena menurut tim seragam sudah survei ke sana harus PO. Harus PO, jadi kami tidak bisa menampilkan ini, nanti akan survei mungkin ke sana lagi untuk difoto. Nah itu akan kita tampilkan semuanya. Nanti akan ada daftar panjang, kita milihnya dari rumah. Makanya butuh email bunda-bunda untuk ada di kemarin saya kirim di Google Sheet. Jangan takut kalau seandainya khawatir, aduh susah bikinnya, tolong SMS saja ke Bunda Kavia untuk kita isikan. Karena nanti itu menyangkut pilihan apakah kita mau beli jadi atau menjahit atau pilihan bunda-bunda ini. Jadi kita transparansi ya, terbuka pilihan atau suara dari orang tua murid. Dikerucut jadi 6. Nanti ada waktu seminggu. Makanya itu masih tunggu voting. Masukkan dulu nih, kalian kayak itu yang sudah dari silakan, ada yang ingin bertanya, Bunda, raise hand yang di rumah. Bun, di sini nanti sesuai sama voting ya Bun, suaranya Bunda 1, ada di sini sudah saya masukkan tadi tampilan daftar panjang atau daftar pendek. Misalnya nih Bunda pengennya rencananya jahit, tinggal diklik rencana jahit. Kalau Bunda jalan-jalan, kemudian tahu nemu, ada modelnya keren, difotokan gitu. Terus tahu harganya. Dari di sini dulu, mah baterainya udah. Diberikan kontak person. Nanti yang menghubungi kami dari desa. Assalamualaikum Bunda, sementara aku gabung di sini dulu ya, nanti sana. Nanti ini kita masukkan ke daftar. Pilihannya gimana nih orang tua murid? Apakah banyak yang ke arah sana yang Bunda? Nanti akan saya masukkan. Kami berikan kesempatan bunda-bunda selama 1 minggu
Karena kan waktu berjalan ya Bun, apalagi pilihan orang tua suaranya mungkin ada yang di kantor yang baru bisa melihat nanti kita secara online atau di YouTube nanti akan saya sertakan. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Voting tetap. Ya, betul. Ya. Dan sama bunda-bunda yang lain. Sementara di sini dulu, nanti ke sana. Insya Allah. Nanti itu Bun, ada pilihannya. Silakan ditulis. Misalnya ada pertanyaan dari rumah, diaksen aja. Iya. Diaksen aja. Bunda Rasa, apakah ada pertanyaan? Bunda, Udah cukup. sudah cukup ya, jelas. Ya, Bunda cukup Zahid, jelas ya. Bunda Zafira, Bunda Farhan, Bunda Alfa, Bunda Almira, Bunda Husna mungkin? Atau Alhamdulillah, Bunda Abian. ya, Bunda Almira? Kalau dari saya nggak ada sama sekali masukan. Tinggal menunggu aja nanti gimana suara bunda-bunda mengkerucutnya kemana saya mengikuti. Iya, baik Bun. Terima kasih Bunda Abian. Sama-sama Bunda Almira. Saya fotokan dulu ya. Sebagai dokumentasi. Terus ada Bunda Abian, maaf. ya. Yang untuk contoh baju yang dari Bunda Oi, apakah ada di situ boleh ditunjukkan kali ya modelnya kan ya? Sebentar saya buka presentasinya ya, ada di sini. Ya, yang ini contoh yang Bunda Hoiri jahit. Untuk warna dan ya. Jadi warnanya ini masih sesuai dengan pilihan Bunda Almira. Apakah batiknya yang nanti akan dibeli atau bahan polosnya yang akan diganti warnanya. Jadi kalau rencana jahit seperti itu. Dan untuk anak perempuannya nanti kurang lebih mendapatkan 2 kerudung, 1 putih, 1 gamis.
Iya, kasih Bunda itu untuk yang contoh dari Bunda Oi, untuk warna sama bahan itu masih bisa dirubah ya. Itu hanya contoh saja bahwa mix antara bahan polos sama bahan batik aja ya. Iya, ini hanya Model ya, untuk modelnya ya. model, Kalau untuk warna contoh masih model. bisa di itu ya. Masih bisa dipilih untuk warna. Oke, makasih Bunda. Iya, terima kasih. Kalau yang contoh menjahit laki-lakinya yang ini. Kalau untuk yang laki-laki menjahit yang ini. Itu kalau yang kafe yang biasanya itu nanti kalau misalnya panjangnya itu kan masing-masing ya. Misalnya panjang berapa baju jadi. Ada pertanyaan di chat. Ada ya. Oh iya, ada di chat. Cukup Bun, ditunggu masukan dari Bunda-Bunda. Kalau untuk kerudung segi 4 atau gimana Bun? Iya, baik. Ini Bunda Yulisma, ini Bunda siapa? Bunda Yulisma. Kalau untuk kerudungnya segi 4 atau gimana Bun? Segi 4 ya Bun? Bisa mungkin kita sediakan aja biasa. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya Bunda-Bunda? Bunda-bunda, saya itu model ini. Nanti setelah ini usulannya akan saya masukin ke daftar panjang. Iya, silakan dikirim ke Bunda Kafia. Iya. Karena ini, ya. Nanti ada di daftar. Jadi mohon disampaikan Bunda-Bunda jika bertemu dengan teman-teman yang lain, Bunda-Bunda yang lain yang ingin mengusulkan, karena hari ini presentasi dari tim seragam, salah satu tujuannya adalah ingin mengajak Bunda-Bunda, orang tua murid berpartisipasi, ikut memilih seragam untuk putra putrinya. Baik Bunda-Bunda, alhamdulillah sudah selesai diskusi dan sudah tidak ada lagi yang bertanya. Bila dalam diskusi masih belum puas bertanya, silakan berlanjut, bisa WA ke Bunda Kafia di nomor WA, dan kami insya Allah akan saya share nanti di YouTube, nanti saya berikan linknya. Mohon maaf lahir batin, kami dari tim seragam dan saya pribadi, saya tutup. Alhamdulillahillazi binimati tatis sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
Allahumma salamatan fid din wa ziyadatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma sholli ala sayyidina badal maut wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda jangan keluar dulu dari Zoom karena diskusi selanjutnya akan dilanjutkan bunda-bunda yang PJ lain yang akan diberikan kesempatan. PJ dokumentasi ya. Sudah siap. Ini stop ini dulu.